Halo teman-teman, jadi channel ini akan membicarakan mengenai hal-hal mengenai twin flame. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan twin flame atau khususnya yang sedang mengalami separation, perpisahan dengan twin flame-nya, jadi kalian bisa ngikutin channel ini. Oke, jadi saya ingin membuat podcast kali ini jadi mengenai apa itu twin flame. Jadi istilah twin flame itu berasal dari buku karya Plato di zaman Yunani kuno, judulnya The Symposium. Konon pada zaman Yunani kuno, manusia asalnya memiliki 4 tangan, 4 kaki, dan 1 jiwa. Gitu. Jadi seperti orang yang punya 4 tangan, 4 kaki, dan bahkan katanya punya 2 kepala. Gitu. Jadi konon katanya biar kekuatannya tidak melebihi dewa Zeus, maka para dewa membagi tubuh tersebut menjadi 2 tubuh manusia. Jadi yang tadinya 2 kepala, 4 tangan, 4 kaki itu dibagi 2. Jadi sekarang manusia yang sekarang 1 kepala, 1 tubuh, 2 tangan, 2 kaki, begitu. Nah, 2 ini jadi terbagi menjadi 1 maskulin, 1 feminin, 1 divine maskulin, 1 divine feminin. Nah, jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendengar, maskulin itu tidak mengarah berarti dia gendernya cowok, feminin tidak berarti dia gendernya cewek. Ini masalah energi gitu. Jadi feminin bisa kok cowok gitu, maskulin bisa kok cewek dan banyak gitu. Oke, memang tapi banyak juga rata-rata feminin memang perempuan lebih banyak, tapi tidak menutup kemungkinan cowok pun bisa feminin energinya ya. Sekali lagi. Nah, sekarang jadi lanjut yang tadi dulu ya. Apabila jika nantinya mereka bertemu, 2 tubuh atau 2 individu yang awalnya satu dipisahkan, terus akhirnya bertemu kembali, maka akan menjadi suatu kekuatan yang utuh kembali. Dan konon katanya bisa melebihi kekuatan para dewa. Itu menurut ceritanya ya. Jadi menurut yang di buku Plato ini, itu ceritanya seperti itu. Jadi karena dewa takut dibagi menjadi 2. Jadi di zaman modern ini istilah twin flame memang biasa digunakan untuk menyebut suatu hubungan yang sangat kuat chemistry-nya gitu. Tapi sekali lagi, jadi bukan berarti yang hubungan kuat chemistry-nya itu betul-betul twin flame, enggak. Jadi ada juga karmic atau soulmate gitu. Cuman zaman sekarang jadi orangnya mungkin twin flame sudah sangat terkenal, jadi semua menyebutnya dalam tanda kutip twin flame-nya gitu. Ya, cuma sebenarnya nanti lebih spesifik lagi nanti kan kita bicarakan. Oke, jadi itu ketika bertemu kayak nemuin saudara kembarnya lagi gitu, bagian dari jiwa yang hilang gitu, hubungan yang sudah kayak hubungan yang memang ditakdirkan untuk bertemu kembali itu nantinya gitu. Mungkin kalau yang pernah dengar cerita kisah Adam dan Hawa yang pertama kali Tuhan menciptakan Adam, kemudian biar nggak sendirian Tuhan mengambil sebagian rusuknya Adam dan dijadikan manusia baru yang kita sebut Hawa gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya sama seperti itu gitu, yang tadinya satu dibagi jadi 2 gitu, yang satu punya energi maskulin, satu feminin gitu. Nah, jadi yang hubungan-hubungan twin flame ini jadi seperti yang tadi dibilang, jadi bukan itu yang buku mengenai twin flame, yang istilah twin flame yang dari yang judulnya The Symposium karya Plato. Jadi itu nggak 100% maksudnya, itu cuma fiktif doang gitu. Ya memang sebenarnya itu karangan, cuman saya meyakini sendiri memang twin flame itu sebetulnya memang 2 tubuh gitu. Jadi sebenarnya 1 jiwa yang sama gitu. Terbagi jadi 2. Yang satu energi maskulin, satu energi feminin. Beda dengan soulmate. Soulmate itu jadi punya mereka energinya hanya mirip gitu. Tapi saking miripnya menciptakan kedekatan gitu. Ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut antara perbedaan soulmate dan twin flame. Tapi sekarang untuk twin flame dulu. Terus tadi dikatakan ketika bertemu kembali, energinya akan jadi utuh dan benar-benar jadi akan sangat besar gitu. Apalagi yang sudah union. Jadi ini pengalaman pribadi. Saya punya teman atau beberapa ketemu dengan twin flame gitu. Jadi bukan twin flame saya maksud saya. Jadi beberapa pasangan twin flame. Ketika saya bertemu dengan dia sendiri, energinya sangat berbeda jauh dengan ketika mereka bersama. Benar-benar berbeda jauh. Khususnya buat teman-teman yang bisa merasakan energi ya, energi seseorang itu jauh-jauh sangat berbeda gitu. Jadi yang misalkan
Energinya kalau ketemu nih satu orang luar biasa gitu. Oh, tapi gini ya, untuk yang sudah awakening, yang otomatis vibrasinya udah meningkat jauh, tentu aja itu beda dengan orang biasa. Cuman yang udah awakening pun, kalau dia bersama dengan insennya, energinya benar-benar jauh luar biasa dan sangat berbeda. Gitu. Jadi saya pernah merasakan di satu ruangan itu energinya kayak benar-benar besar. Gitu. Bagi yang bisa merasakan energi seperti itu ya. Jadi untuk yang nggak bisa merasakan energi seperti apa, uh, jadi bisa pengaruh ke orang-orang sekitar gitu. Mungkin orang-orang yang kita kenal dengan sebutan power couple, mungkin sebutnya seperti itu ya. Jadi, wah serasi banget, wah cocok banget gitu. Cuman sekali lagi bukan berarti semua yang wah terasa dekat itu ya berarti twin flame, enggak seperti itu. Jadi kan kalau gitu nanti semua orang wah twin flame-nya banyak banget gitu, maksudnya oh ini twin flame enggak seperti itu gitu. Jadi uh, salah satunya adalah tanpa berkata-kata pun dengan orang sekitar sangat terpengaruh gitu. Jadi mungkin terasa happy-nya atau energinya lah gitu, khususnya peka dengan energi gitu. Ya mungkin entah kalian bisa nangkep pembicaraan saya atau enggak ya, kira-kira seperti itu gitu. Jadi mungkin yang pernah mengalaminya bisa cerita atau komen di bawah bagaimana misalkan kalian pernah ketemu dengan pasangan twin flame yang dalam di lokasi yang sama, di waktu yang sama gitu, mereka sedang bersama, mungkin kalian bisa merasakan energinya benar-benar luar biasa gitu. Jadi yang di karangan Plato ini maksudnya itu enggak, menurut saya bukan 100% fake atau bagaimana, ternyata banyak betulnya juga loh, gitu. Dan saya meyakini itu. Gitu. Jadi berbeda dengan soulmate yang semua manusia bisa punya back soulmate, jadi orang tuanya atau saudaranya, temannya itu bisa jadi soulmate-nya. Tapi kalau twin flame hanya satu, benar-benar hanya satu. Jadi satu-satunya individu yang punya energi yang sama dan vibrasi yang sama, yang otentik dengan kalian, itu twin flame kalian, gitu. Nah, caranya tahunya bagaimana ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi contohnya seperti itu ya. Maksudnya definisi twin flame itu seperti itu, gitu. Sekarang bedanya dengan soulmate dan karmik sendiri, berbedanya gini. Kalau karmik, vibrasinya beda, energinya beda, tapi mereka kebetulan memang ditakdirkan untuk bertemu, untuk menjalani suatu hubungan, bisa jadi, atau suatu proses. Gitu. Dan dia sekarmik itu, mereka mempunyai batas yang namanya batas waktu. Jadi, kalau misalkan batas waktunya sudah habis, entah bagaimanapun caranya, ketika mereka sudah harus pisah, nggak ada cara buat mereka tetap bersatu. Intinya ada tenggat waktunya gitu. Jadi mau bagaimanapun misalkan tadinya serasinya suatu hubungan, mungkin kalian banyak sering sekali lihat, wah itu pasalnya mesra banget ya, cocok banget ya, klop banget ya, semoga lanjut terus sampai kapanpun juga, akhirnya pisah. Banyak sekali. Ya makanya itu, yang orang yang dekat sekalipun banget, yang katanya benar-benar cocok pun, belum tentu dia twin flame. Biasanya bahkan karmik gitu. Karena memang jumlah twin flame itu memang nggak banyak gitu. Memang yang sesama karmik lebih banyak gitu. Jadi memang karmik bisa saling dipertemukan memang untuk menjalin suatu proses. Gitu. Jadi untuk mengembangkan masing-masing dari jiwa masing-masing gitu. Dan itu biasanya ada batas waktunya gitu. Energinya sangat berbeda gitu. Jadi mereka bertemu hanya untuk menjalani suatu hubungan, dan ketika waktunya sudah habis, ya memang sudah harus habis. Gitu. Karmik bisa siapa saja. Oke, sekarang soulmate bagaimana? Soulmate ini uh, individu, individu lain. Gitu. Jadi kalau twin kan tadi satu jiwa, mereka ini jiwa yang lain, tapi energinya mirip dengan kalian. Sangat-sangat mirip. Ibaratnya ya saudara kalian, seperti itu. Maksudnya dalam tanda kutip saudara dan pengertian energi ya. Jadi bisa sangat mirip. Jadi nanti kalian bisa punya hobi yang sama, pemikiran yang sama, kesukaan yang sama, segala macam gitu. Bisa jadi bahkan cara pandang dan segala macamnya gitu. Nah, kalau twin flame beda gitu. Jadi twin flame ini enggak, saya bilang yang tadi yin dan yang. Jadi yang satu contohnya seperti ini. Yang satu lebih pendiam, satu introvert, yang satu extrovert gitu. Tapi mereka klop, bener-bener klop gitu. Seperti puzzle yang klop gitu, nyatu gitu.
Kalau soulmate enggak, soulmate hanya cocok gitu. Jadi untuk yang bisa melihat energi, kalian dalam mata ya, gitu langsung gitu. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya nggak bisa, cuma saya pernah didengar cerita dari yang memang bisa, energinya beda, beda sekali gitu. Jadi kalau twin flame itu, mereka energinya bisa nyangkut sampai ke akar-akarnya, karena pada dasarnya mereka satu. Sedangkan soulmate nggak, mereka bisa nyatu karena mereka energinya mirip gitu. Jadi kalau karmic misalkan tadi punya batas waktu, soulmate pun sebetulnya sama, tapi batas waktunya biasanya lebih panjang gitu. Dan soulmate biasanya mereka hubungannya tetap aja nama hubungan karmic soulmate twin flame tetap aja ada pasang surutnya, mungkin bisa tetap jadi ada masalah juga ada, cuman relatif kalau dibandingkan twin flame, hubungan dengan soulmate tentu istilahnya jauh lebih gampang. Untuk kalian yang telah pernah menjalani hubungan soulmate dan twin flame sekaligus, kalian ngerti lah bedanya ini, bener-bener jauh. Jadi misalkan begini, dibandingkan ya, misalkan karmic, kita kasih poin yang tertinggi, yang bener-bener top banget, 100 poin. Soulmate itu kalian bisa ngasih poin sampai 100.000, misalkan seperti itu. Karena di kalian cocok gitu. Jadi contohnya lagi misalkan soulmate itu wajahnya mirip. Tentu saja twin flame pun bisa seperti itu. Tapi bedanya seperti ini. Soulmate, kebanyakan orang, oh lihat mirip, mirip. Twin flame mereka bilang beda, tapi yang peka ya, yang bisa melihat secara lebih dalam. Core-nya tuh mirip, gitu. Intinya tuh mirip. Jadi saya bilang begini, misalkan dua komputer, casing-nya sama, prosesornya beda. Itu soulmate. Jadi yang dilihat mata panjang oh sama, dipikir nih komputernya sama. Kalau twin flame, casing-nya beda, core-nya sama, bahkan satu core. Makanya twin flame bisa saling berkomunikasi secara batin. Energinya selalu terhubung, gitu. Nah, salah satu perbedaannya itu. Kalau karmic, nggak bisa sampai seperti itu. Memang soulmate pun ada juga yang kalau yang kuat memang hubungannya bisa terhubung gitu. Jadi bakal karmic pun ya bisa, cuman untuk kekuatannya twin flame jauh lebih kuat gitu. Koneksinya jauh lebih kuat. Jadi bisa dibilang hubungan atau koneksi yang terkuat di dunia ini ada twin flame. Karena itu unbreakable. Nggak ada yang bisa menghancurkan, nggak ada yang bisa putusin. Nggak ada. Selamanya dan itu abadi. Gitu. Makanya dia yang bilang juga, twin flame itu tiap kali, misalkan ya mungkin ada yang percaya tentang kehidupan selanjutnya, akan selalu akan bertemu. Seperti itu. Karena energinya pada dasarnya satu. Gitu. Oke. Untuk yang paling benar-benar bisa membedakan, mungkin kalian pernah menjalani hubungan twin flame seperti ini, kalian akan dihadapkan namanya the dark night of the soul. Gitu. Itu biasanya terjadi ketika kalian misalkan yang akan ketemu twin flame kalian gitu, atau yang dalam perjalanan twin flame kalian akan familiar dengan itu. Ya kita akan membahasnya di episode yang berbeda. Intinya kalian akan mengalami proses kebangkitan yang sangat luar biasa, akan mengubah total hidup kalian sama sekali. Berbeda dengan soulmate. Gitu. Soulmate bisa step by step. Tentu akan berkembang karena lebih baik. Karmic pun bisa seperti itu. Gitu. Cuman mungkin bedanya twin flame ini benar-benar kehidupan kalian akan diubah 180 derajat gitu. Totally berubah gitu. Jadi kayak saya bilang tadi, misalkan karmic poinnya tertinggi ada 100. Misalkan kalau soulmate kita bisa kasih poin 100.000, twin flame kita bisa kasih poin 1 triliun. Atau mungkin tanpa batas. Karena memang pada dasarnya kalian itu satu. Gitu. Cuman energinya beda. Gitu. Antara maskulin dan feminin. Tapi pada dasarnya satu. Kan cara energi itu yin dan yang, hitam dan putih itu sebenarnya satu. Kalian kalau lihat diagram yin dan yang, ya seperti itu benar-benar gitu. Nah, jadi core-nya tuh sama persis gitu. Ya, jadi twin flame itu seperti itu. Jadi memang pada dasarnya kalian satu dan dipecah jadi dua. Beda dengan soulmate yang energinya kalian hanya mirip. Tapi tingkat kemiripannya memang sangat tinggi gitu. Jadi soulmate pun memang, soulmate kalian bisa punya banyak. Jadi bisa ada soulmate yang ini dan ini, yang ini A, B, C, seperti itu. Nah, misalkan yang C ini istilahnya bisa jadi yang terdekat buat kalian gitu. Jadi yang benar-benar energinya mirip banget gitu.
Jadi ada yang kita istilahnya high level soulmate gitu. Jadi di antara pas soulmate ini ada satu soulmate yang bener-bener yang ngeklop banget sama kalian gitu. Sedangkan twin flame ya itu kalian gitu, hanya dalam tubuh yang berbeda gitu. Oke, nanti mungkin penjelasan lebih lanjutnya kita bahas di video yang berbeda. Mungkin sekarang ini dulu. Silakan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, silakan subscribe, like, dan komen di bawah. Dan saya akan meninggalkan beberapa info di kolom deskripsi di bawah, jadi sekalian kalian cek ya. Oke, untuk sekarang terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi di video yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, terima kasih semua. Ya, salam.